Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan seminar mata kuliah kimia farmasi dengan keadaan sehat walafiat, walaupun dengan keadaan daring seperti ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang struktur aktivitas berdasarkan obat, analgetika, dan narkotik. Sebelum ke penjelasan, perkenalkan nama saya Kurniadi Nugraha sebagai penyaji 1. Perkenalkan, nama saya Cantika Julia Natasha sebagai penyaji 2. Perkenalkan, nama saya Fatmasari Apriyanti dari kelompok 3 sebagai penyaji 3. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu tentang struktur aktivitas berdasarkan obat, analgetik, dan narkotik. Definisi analgetika dan narkotik: senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif, digunakan untuk mengurangi rasa nyeri disebabkan oleh kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Analgetik mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu mempunyai suatu atom pusat C atau N yang tidak mengikat atom H. Pada atom pusat ini langsung mengikat cincin aromatik, suatu basa yang terikat pada atom pusat dengan perantara dua atom C. Golongan narkotik dibagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi, yaitu mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, opium. Golongan 2 untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin, petidin, metadon. Nah, narkotika golongan 3 untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang ringan mengakibatkan ketergantungan, yaitu contohnya kodein. Jadi perbedaan dari 3 golongan narkotika ini, golongan 3 lah mungkin yang ringan potensi mengakibatkan ketergantungannya dan sering digunakan untuk pengobatan. Selanjutnya, mekanisme kerja analgetik dan narkotik. Efek samping analgetik yang dihasilkan oleh adanya pengikatan obat dengan sisi reseptor khas pada sel dalam otak dan spinal cord. Rangsangan reseptor juga menimbulkan efek euforia dan rasa mengantuk. Berdasarkan struktur kimianya, analgetika narkotik dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu turunan morfin, turunan fenilpiperidin atau meperidin, turunan difenilpropilamin atau metadon, dan turunan lain-lain. Turunan morfin. Morfin didapat dari opium, yaitu getah kering tanaman Papaver somniferum. Opium mengandung tidak kurang dari 25 alkaloida. Antara lain adalah morfin, kodein, noskapin, papaverin, tebain, dan narsein. Selain efek analgesik, turunan morfin juga menimbulkan euforia, sehingga banyak disalahgunakan. Oleh karena itu, distribusi turunan morfin dikontrol secara ketat oleh pemerintah, karena turunan morfin menimbulkan efek kecanduan yang terjadi secara cepat, maka dicari turunan atau analognya yang masih mempunyai efek analgesik tetapi efek kecanduannya lebih rendah. Sampai sekarang, morfin merupakan analgetika yang paling kuat. Morfin diperoleh dari opium yang berasal dari getah kering tan Papaver somniferum. Opium mengandung kurang lebih 30 alkaloida, antara lain morfin,
kodein, noscapin, papaverin, tebain, dan nersein. Nersein sendiri tak begitu penting dalam pengobatan. Ada dua tipe penting dari opium. Yang pertama, fenantren atau morfin yang mempunyai aksi pada susunan saraf pusat. Yang kedua, ada benzil isokinolin atau papaverin yang mempunyai aksi sebagai antispasmodik otot polos. Menurut Beckett dan Casey, reseptor turunan morfin mempunyai 3 sisi untuk menimbulkan aktivitas analgetika, yaitu pertama, struktur bidang datar yang mengikat cincin aromatik obat melalui ikatan van der Waals. Yang kedua, tempat anionik yang mampu berinteraksi dengan pusat muatan positif obat. Yang ketiga, lubang dengan orientasi yang sesuai untuk menampung bagian min CH2 dari proyeksi cincin piperidin yang terletak di depan bidang yang mengandung cincin aromatik dan pusat dasar. Hubungan struktur aktivitas turunan morfin berdasarkan gugus yang dimilikinya. Yang pertama adalah gugus fenofilik OH. Metilasi gugus fenolik OH dari morfin akan mengakibatkan penurunan aktivitas analgesik secara drastis. Gugus fenolis bebas adalah sangat krusial untuk aktivitas analgesik. Berikut adalah contoh struktur gugus fenofilik OH. Yang kedua adalah gugus alkohol. Penutupan atau penghilangan gugus alkohol tidak akan menimbulkan penurunan efek analgesik dan pada kenyataannya malah sering menghasilkan efek yang berlawanan. Peningkatan aktivitas lebih disebabkan oleh sifat farmakodinamik dibandingkan dengan afinitasnya dengan reseptor analgesik. Dengan kata lain, lebih ditentukan oleh berapa banyak obat yang mencapai reseptor, bukan seberapa terikat dengan reseptor. Analog morfin menunjukkan kemampuan untuk mencapai reseptor lebih efisien dibandingkan dengan morfin itu sendiri. Reseptor analgesik terletak di otak. Untuk mencapai otak, maka obat harus terlebih dahulu melewati sawar darah otak. Umumnya, senyawa yang bersifat polar akan kesulitan menembus membran sawar darah otak. Morfin memiliki 3 gugus polar, yaitu fenol, alkohol, dan amin. Sedangkan analoginya telah kehilangan gugus polar alkohol atau ditutupi dengan gugus alkil atau asil. Dengan demikian, maka analog morfin akan lebih mudah masuk ke otak dan terkumulasi pada sisi reseptor dalam jumlah yang lebih besar sehingga aktivitas analgesiknya juga lebih besar. Lalu yang ketiga adalah ikatan tangkap C7 dan C8. Hidrogenasi ikatan tangkap C7 dan C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi dibandingkan morfin. Beberapa analog termasuk dihidromorfin menunjukkan bahwa ikatan rangkap tidak penting untuk aktivitas analgesik. Berikut adalah rumus struktur dihidroksimorfin. Lalu yang keempat adalah gugus N-metil. Atom nitrogen dari morfin akan terionisasi ketika berikatan dengan reseptor. Pengganti gugus N-metil dengan proton mengurangi aktivitas analgesik tetapi tidak menghilangkannya. Gugus NH lebih polar dibandingkan dengan gugus N-metil tersier sehingga menyulitkannya dalam menembus sawar darah otak, akibatnya akan menurunkan aktivitas analgesik. Hal ini menunjukkan bahwa substitusi N-metil tidak terlalu signifikan untuk aktivitas analgesik, sedangkan penghilangan atom N akan menyebabkan hilangnya aktivitas. Hubungan struktur dengan aktivitas lain. Yang pertama, eterifikasi dan esterifikasi gugus hidroksilfenol akan menurunkan aktivitas analgesik. Yang kedua, eterifikasi, esterifikasi, oksidasi, atau penggantian gugus hidroksil alkohol dengan halogen atau hidrogen dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Yang ketiga, perubahan gugus hidroksil alkohol dari posisi 6 ke posisi 8 menurunkan aktivitas analgesik. Yang keempat,
Pengubahan konfigurasi hidroksil pada C6 dapat meningkatkan aktivitas analgesik. Yang kelima, hidrogenasi ikatan rangkap C7, C8 dapat menghasilkan efek yang sama atau lebih tinggi. Yang keenam, substansi pada cincin aromatik akan mengurangi aktivitas analgesik. Yang ketujuh, pemecahan jembatan eter antara C4 dan C5 menurunkan aktivitas. Yang kedelapan, pembukaan cincin piperidin menyebabkan penurunan aktivitas. Yang kesembilan, demetilisasi pada C17 dan perpanjangan rantai alifatik yang terikat pada atom N dapat menurunkan aktivitas. Yang ke-10, adanya gugus alil pada atom N menyebabkan senyawa bersifat antagonis kompetitif. Hubungan struktur aktivitas turunan morfin. Gugus modifikasi hidroksifenol OH, nama obatnya morfin, dengan aktivitas analgetik 100. Kemudian gugus modifikasi OCH3 dengan nama obat kodein, aktivitas analgetik 15 plus anti batuk. Kemudian ada OCH2CH3 dengan nama obat etilmorfin atau dionin dengan aktivitas analgetiknya yaitu 10 plus kemosis. Kemudian ada hidroksialkohol OH dengan gugus modifikasi OCH3 dengan nama obat heterokodein, aktivitas analgetiknya 500. Selanjutnya ada OC2H5 dengan nama obat yang sama, namun aktivitas analgetiknya berbeda, yaitu 240. Kemudian ada gugus modifikasi OCOCH3 dengan nama obat asetilmorfin dengan aktivitas analgetiknya yaitu 420. Dan ada gugus oksigen dengan nama obat yaitu morfinon, aktivitas analgetiknya 37. Yang kedua adalah turunan meperidin. Nah, meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai pusat atom C kuartener, rantai etilen, gugus N-tersier, dan cincin aromatik sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgetik. Walaupun kedudukan fenil pada posisi ekuatorial lebih disukai, namun daya analgesik meperidin lebih poten bila cincin aromatik pada posisi aksial, karena pada posisi aksial lebih cocok dengan permukaan reseptor. Contoh obat-obat turunan meperidin yang pertama adalah meperidin HCl atau petidin atau dolantin. Nah, aktivitas analgetiknya di antara morfin dan kodein. Meperidin digunakan untuk mengurangi rasa sakit pada kasus obstetri dan untuk premedikasi pada anestesi. Sering digunakan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan penderita kecanduan turunan morfin karena mempunyai efek analgetik seperti morfin, tetapi kecenderungan ketagihannya rendah. Mempunyai efek spasmolitik karena penekanan langsung menyerupai papaperin pada otot polos. Pemakaian lain adalah mengurangi nyeri, keguguran yang berat, dan dengan barbiturat atau obat penenang lain menghasilkan kelupaan pada keguguran. Struktur dan turunan meperidin. Nah, pada R1, R2, R3, dan R4 itu bisa dimodifikasi dengan gugus lain. Misalnya R1 itu H, R2-nya H, dan R3-nya itu COO C2H5, dan R4-nya adalah CH3. Nah, nama obatnya itu meperidin dengan aktivitas analgetik 1. Contoh yang kedua adalah R1-nya H, R2-nya H, kemudian R3-nya itu COO CH dalam kurung CH3 2 kali, kemudian yang R4-nya itu CH3. Nah, nama obatnya itu properidin dengan aktivitas analgetik 15. Yang ketiga, turunan metadona. Turunan metadon bersifat optis aktif dan biasanya digunakan dalam bentuk garam HCl. Meskipun tidak mempunyai cincin piperidin seperti pada turunan morfin atau meperidin, tetapi turunan metadon dapat membentuk cincin
cairan tubuh. Hal ini disebabkan karena ada daya tarik-menarik dipol-dipol antara basa nitrogen dengan gugus karboksil. Contoh metadon mempunyai aktivitas analgesik 2 kali dari morfin dan 10 kali dari meperidin. Lepanon adalah isomer lepometadon, tidak menimbulkan euforia seperti morfin dan dianjurkan sebagai obat pengganti morfin untuk pengobatan kecanduan. Kemudian ada propoxifen. Nah, yang aktif sebagai analgesiknya adalah bentuk isomer alpha plus. Aktivitas analgesik alpha plus propoxifen kira-kira sama dengan kodein, dengan efek samping lebih rendah. Alpha plus propoxifen digunakan untuk menekan efek gejala withdrawal morfin dan sebagai analgesik nyeri gigi, berbeda dengan efek analgesik narkotik yang lain. Nah, alpha plus propoxin tidak mempunyai efek anti diare, anti batuk, dan antipiretik. Berikut ini adalah gambar dari struktur turunan metadon. Nah, pada tahun 1945, Ehrhardt, Bokmuhi, dan Schaumann itu telah mensintesis analgetika metadon dan mengujinya secara farmakologi.